Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melihat pergerakan dari saya siapkan 8 saham ya. Saya ingin melihat pergerakan dari 8 saham ini secara teknikalnya seperti apa dari saham-saham ini. Oke. Tentunya saya ingatkan kembali untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian dapat video atau notifikasi apabila saya upload video terbaru ya. Oke. Lanjut aja untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham DGIK ya. Oke. Sini kita lihat untuk saham DGIK ini sendiri secara trennya berarti dia coba ini saya keluarkan garis MA 50 dan 200 nya. Oke, secara trennya dia masih uptrend ya, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200. Berarti secara trennya masih strong uptrend di sini. Walau dia sempat turun ya di sini, candle-candle sempat turun di bawah garis MA 50-nya, tapi dia di sini sudah kembali lagi di atas garis MA 50-nya. Oke. Coba kita lihat dulu untuk risk rewardnya sendiri. Kalau kita lihat dimana di sini ada area support resisten sebelumnya ya. Sini ada resisten dan kemudian resisten di breakout dan kemudian di sini retest ya untuk menjadi area supportnya, naik dan sini juga kembali retest dan kemudian naik, dan di sini dia sudah retest kembali. Berarti ini bisa dibilang ini adalah area support yang kuat ya. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya. Kalau kita masuk di sini dengan cut loss kita di sini itu berarti sudah lumayan lebar ya, sudah lumayan lebar, dimana sudah sekitar 24% untuk cut lossnya. Kalau kita masuk di harga penutupan hari ini di harga 186 ya, di harga 186 dengan cut loss kita di harga 141 dengan persentasinya adalah hampir sekitar 25%. Kalau kita maksimalkan lagi di bawah garis MA 200 nya, karena di bawah area ini ada MA 200 nya, jadi ada kemungkinan dia ketika ngejebol area ini masih tertahan di garis atau masih tertahan atau masih mantul ya di atas garis MA 200 nya ini. Oke. Jadi kalau kita maksimalkan itu malah jadi sekitar 31,18% ya di harga 128 kalau kita maksimalkan di bawah garis MA 200 nya ini untuk tingkat cut loss-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat berarti dari saham DGIK ini dimana di sini sendiri kita lihat untuk resistennya di sini. Oke. Di sini ada harga 190 itu bisa kita lihat sebelumnya ini adalah area resisten ya di sini. Di candle ini tanggal 2 Desember 2021 di sini dia tertahan dan kemudian di sini reject beberapa kali dan kemudian di breakout di sini dan kemudian beberapa kali retest di sini untuk menjadi area support walaupun kembali di reject lagi dan kemudian konfirmasi di sini retest untuk menjadi area resisten dari sini. Di sini hanya disentuh bagian ekornya aja dan kemudian lanjut turun. Oke. Berarti sekarang dia sudah mendekati area resisten di mana itu adalah harga 190 ya. Jadi kalau kita paksakan masuk sekarang di harga 186 dengan resisten kita 190 itu persentasi take profit kita hanya sekitar 2,69% ya. Jadi itu sangat-sangat mepet, dimana kalau ternyata dia sampai area sini dan kemudian dia mental turun ke bawah, reject ke bawah dan ternyata kita harus cut loss, di sini kita harus rela kehilangan 31,18% ya kalau kita ambil wilayah cut loss kita yang maksimalnya di bawah garis MA 200-nya. Jadi kalau menurut saya ya, kita bisa tunggu aja lihat price actionnya apa yang terjadi ketika dia menyentuh harga 190 ini nanti, apakah dia lanjut naik ataukah dia mental. Kalau dia mental misalnya kita tunggu aja dia di bawah area support sebelumnya ya di sini. Misal kita tunggu di harga 150 dengan cut loss kita tetap di bawah garis MA 200, tapi kalau mungkin dia nanti turun ke bawah sini, garis MA 200-nya ini akan udah sampai di area sini, misal di sini ya. Karena ini kan bentuknya MA 200-nya naik ya. Oke. Jadi misal nanti kita ambil di harga 150 dia ketika dia turun mungkin beberapa candle dulu ya, mungkin di area sini, mungkin di tanggal 14 April atau dia kalau nggak langsung bablas turun ya, tapi perlahan tapi pasti dia turun. Nah misal kita ambil di harga 14 April dan cut loss kita di bawah garis MA 200-nya itu jadi yang harga sebelumnya di sini ya di harga 128, lama-kelamaan akan naik ya. Jadi sekitar di harga 136 untuk cut loss kita yang kita maksimalkan di bawah garis MA 200, karena garis MA 200-nya semakin lama semakin naik ya selagi candle-candle ini masih konsisten berada di atas garis MA 200-nya. Jadi sekitar persentasi kita cuman sekitar 9,33% kalau kita ambil di harga 150. Itu kemungkinan kalau ini dia di tanggal 14 April ya sampai ke area sini. Oke, dengan resisten kita sama seperti target sebelumnya di mana itu adalah area resisten dan support sebelumnya di harga 190 dengan persentase 27,33%.
Oke, itu adalah kemungkinan pertama ya. Jadi kalau kemungkinan pertama, kalau dia dari kita lihat apakah di harga 190 dia mampu mampu naik ataukah dia reject ya. Itu kalau reject kita bisa tunggu di sini. Tapi kalau ternyata di harga 190 nanti dia lanjut naik, kita ambil bisa gunakan teknik buy on breakout ya di area sini. Misal kita ambil di harga 193 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 100 berapa ini? Di harga 187 ya cut lossnya, dengan kita ambil di harga 193 dengan resisten kita di resisten selanjutnya ya di sini di harga 228 ya, dimana ini adalah area rejection sebelumnya atau area resisten sebelumnya. Jadi jadi sama ya seperti sebelumnya di video-video saya. Berarti kalau saat ini kita masuk udah beresiko ya, sudah beresiko, dimana resisten kita sudah dekat dan cut loss kita juga sudah sangat-sangat jauh. Oke, jadi kita bisa tunggu aja dia kembali reject ke area sini, atau ternyata kalau dia ternyata di sini nggak reject, nggak turun, kita bisa buy on breakout ketika dia melewati harga 190 ini, dimana harga 190 ini adalah area resisten dan pantulan support sebelumnya. Oke, seperti itu ya untuk saham The Gig. Kalau dari RSI nya sendiri kita lihat juga sudah mendekati area 70 ya, jadi bisa aja dia sampai di area 70 ini kembali mental turun ke bawah, atau juga bisa juga dia di breakoutnya sampai seperti di pola sebelumnya di sini sampai ke area 76 ya, 76 dia di sini dia sampai ke resisten 228. Oke, kita lihat aja nanti dia di harga 190 ini apa yang terjadi saham The Gig ini. Apabila dia mental ke bawah, ya udah kita tunggu aja di bawah sini. Tapi kalau ternyata dia breakout, kita ambil di harga 193 untuk saham The Gig ini. Oke, selanjutnya ada saham PPRO. Oke, ternyata kalau PPRO ini sendiri dia masih berada di area ini ya, istilahnya di sini bisa kita lihat. Saya munculkan garis MA50-nya. Oke, kalau saya munculkan garis MA50 dan MA200-nya, ternyata saham ini masih tetap downtrend ya, dimana garis MA50-nya berada di bawah garis MA200-nya dan candle-candle masih konsisten berada di bawah garis MA50-nya. Dan di sini bisa kita lihat berarti di sini adalah penentunya ya, dimana nanti saham PPRO ini akan berlabuh. Apakah dia di sini saya buatkan area support ini juga bisa dibilang ini adalah support terkuat ya, dia sudah mepet area 50. Jadi apakah dia nanti akan tidur di harga 50 ini atau ternyata dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini. Sini saya hilangkan dulu. Bisa dilihat ini adalah resisten trendline downtrend mayornya ya di sini. Saya kecilkan aja polanya biar kelihatan. Oke, di sini. Di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini juga ada area resisten, dan kemudian di sini juga ada sentuhan untuk menjadi area resisten ya. Di sini resisten, 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 dan semakin lama semakin terpojok ke area 50, walaupun dia sebenarnya di sini sudah pernah menyentuh area 50 ya. Oke, di sini pernah dia turun, kemudian dia kembali naik lagi ke atas, dan kemudian di sini masih bertahan di area atau di harga 51, walaupun ekornya pernah menyentuh di harga 50-an, 50 kemudian mantul lagi. Kemudian di sini juga sudah mulai ada pembalikan ya di sini, dimana di tanggal 30 Maret kemarin dia volumenya juga sudah cukup besar ya di sini. Oke, di tanggal 30 Maret kemarin dia volumenya sudah lumayan besar di sini dan terbentuk pola pola hammer ya, bisa dibilang pola hammer. Dan kemudian ternyata hari ini dia reject lagi dengan closingnya di harga 52 dan volumenya juga masih dibilang kecil ya dibandingkan dengan volume sebelumnya. Oke, jadi harapan kita untuk saat ini sendiri untuk PPRO ini, jadi kalau menurut saya jangan dulu ya, jangan masuk dulu ke saham ini. Kita tunggu aja dia bergerak uptrend di area ini. Misal dia sudah berhasil breakout dari area ini dan bergerak setidaknya sideways dulu ya sebelum dia uptrend. Oke, setidaknya dia menjauh dulu dari harga 50 ini. Bisa dibilang kalau di harga 50 ini adalah support terkuatnya ya, tapi kadang nggak jarang banyak saham yang ketika sudah menyentuh harga 50 itu mereka tertidur ya, tidur di sini nggak ada transaksi sama sekali dan kemudian berbangun sekali dan kembali lagi ke harga 50-nya. Jadi untuk saat ini kita pantau dulu saham PPRO ini apakah dia berhasil breakout dari resistance trendline downtrend ini dan menjauh dari harga 50-nya atau enggak, untuk menandakan saham ini terbentuk pola reversal. Berarti dia sudah koreksi cukup banyak ya dari harga tertingginya untuk saham ini sendiri. Tertinggi adalah di harga 369 ya.
Berarti sekarang dia sudah minus sekitar 86% untuk saham PPRU ini. Jadi kita pantau aja dulu perkembangan saham PPRU ini seperti apa ke depannya ya. Untuk saat ini untuk saya sarankan jangan masuk dulu karena dia juga bisa dibilang sangat-sangat rawan untuk saham PPRU ini ke depannya. Oke, selanjutnya ada saham SMGR. Oke, SMGR ini kita lihat sendiri dia baru sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya ini ya, walaupun dia di sini sudah breakout dan kemudian dia reject di area sini di harga 7.450 dan kembali turun bablas sampai di sini, tetapi masih di sini ternyata ada pantulan lagi. Jadi saya buatkan area di sini seperti ini. Jadi ini ya area resisten trend downtrendnya ini saya hapus aja ya karena udah nggak guna ya. Jadi kita fokusnya di area ini. Oke, berarti dia di sini secara tidak langsung dia akan bergerak sideways seperti ini ya. Ya, seperti ini. Selagi dia masih bertahan di area ini, masih di atas harga 6.150 berarti masih aman. Coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri untuk saham ini. Misal kita masuk di sini, cut loss kita 1 tick di bawah area ini berarti masih sedikit ya. Dan resisten kita terdekatnya, target kita terdekat, resisten terdekat adalah di harga 7.450 ya. Jadi kalau kita misal masuk di harga closing hari ini tanggal 31 Maret, misal di harga 6.650 dengan cut loss kita di harga 6.075 dengan persentasi masih aman, masih di bawah 10%, dan resisten kita di harga 7.450 sudah lebih dari 10%, lebih tepatnya adalah sekitar 12,03%. Oke, tentunya ini masih bisa ya, masih bisa kalau kita pertimbangkan untuk kita masuk, tapi kalau menurut saya di sini candlenya masih merah ya, kita tunggu aja dia reject ini sampai ke berapa ya. Apakah dia akan merah terus seperti sebelumnya di sini? Oke, berarti ini SMGR sebelumnya sudah ternyata ya, sudah saya analisis di video sebelumnya, baru sadar saya. Oke, berarti ini saya lewatkan aja ya untuk saham SMGR ini. Oke, kalau kalian mau lihat untuk SMGR ini ulasannya berarti ada di video sebelumnya ya. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke saham TMAS. Oke, TMAS ini menarik ya, dimana kalau kita lihat dari trennya sendiri ini strong uptrend, dimana garis MA50 berada di atas garis MA200, dan di sini sebenarnya ada ini ya, ada minusnya walaupun dia secara tren jangka panjang dia bagus, tapi minusnya di sini ternyata candle sini sudah nge-breakdown garis MA50-nya, tetapi dia di sini masih tertahan di area ini ya, di area ini dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan di sini juga ada area pantulan ya. Ketika dia di sini di breakout di area ini dan kemudian dia naik dan reject sampai sini dan kemudian dia retest ya, berarti di sini dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian naik lagi dan kemudian retest di sini dan naik lagi, dan sekarang berarti dia sedang retest lagi ya. Oke, dan sekarang juga sudah terbentuk candle, bisa dibilang candle inverted hammer ya di sini. Oke, saya tadi sebelumnya ambil juga saham ini tadi ketika open market, saya ambil dan jual ketika di ekor ini di harga 1.605 dan udah saya jual dan nggak saya ambil lagi ya tadi ya. Oke, mungkin tadi silap ya, ketika pra closing nggak saya ambil. Oke, coba kita lihat dari risk rewardnya untuk saham ini sendiri. Ketika kita masuk di harga 1.550 dimana closingnya hari ini, dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini, misal di harga 1.475, dimana itu adalah area resisten sebelumnya ya. Dan harapan kita untuk yang pertama di sini ada garis MA50-nya ya. Jadi misal kita masuk di harga 1.550 dengan cut loss kita di harga 1.475 dengan persentase 4,84%, dan resisten kita di bawah garis MA50-nya ini, dimana kalau garis MA berada di atas candle-candle maka garis MA berfungsi menjadi area resisten. Tapi kalau garis MA berada di bawah candle-candle dia berfungsi menjadi area supportnya. Jadi di sini patokan awal kita adalah di harga 1.835 ya di sini. Jadi sekitar persentasi take profit kita yang terdekatnya pertama adalah 18,06% dan resisten selanjutnya mungkin di area sini ya. Oke, di mana area sini ada rejection sebelumnya, berarti sekitar di harga 2085 dengan persentase 34,84%, dan resisten tertinggi selanjutnya ada di area sini, di mana ini adalah area rejection selanjutnya di harga 2.575 sekitar persentasenya 66,9%.
13%. Oke, seperti itu ya. Itu adalah resisten tertinggi, paling tinggi dan yang paling terdekat di pola ini ya. Oke. Cuma untuk harapan kita untuk yang pertama kali di sini ya di bawah garis MA 50-nya di harga 1840 dengan catatan kita masuk di harga 1550 di mana di sini sudah terbentuk pola inverted hammer ya untuk saham Temas ini sendiri. Oke. Kenapa saya tadi nggak ambil ya? Oke, mungkin besok bisa saya ambil ya ini pagi ketika open market, apakah dia masih emang bagus ketika bid offernya bagus dan asingnya juga akumulasi, saya akan mulai ambil lagi untuk saham Temas ini. Dimana kalau kita lihat sendiri ternyata kalau dari trennya sendiri masih strong uptrend ya. Kalau bisa sampai ke area sini ke harga 2565 kan lumayan, sekitar 65% sendiri area take profit kita. Oke, selanjutnya kita akan lihat saham DMMX. Oke, DMMX ini ternyata dia masih bergerak konsolidasi ya di dalam area ini. Coba ini saya hapus dulu. Di dalam kotak ini ternyata dia masih terus bergerak di dalam sini dan tidak keluar-keluar ya. Oke, berarti coba kalau kita lihat untuk area risk rewardnya sendiri, misal di sini kita masuk di sini dengan cut loss kita di bawah sini, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya di sini di area sini. Oke, berarti sudah cukup tebal ya untuk area untuk saham DMAS ini. Dan saya juga DMAS ini kemungkinan dia akan DMMX ya, ini bukan DMAS ya. Oke, saham DMMX ini ternyata dia masih bergerak konsolidasi di area sini dan dia ketika di sini ada support ya, di sini ada support dan kemudian mantul dan kemudian di sini turun masuk dalam area sini dan di sini menjadi area support yang kuat yang sampai saat ini belum ditembus juga ya. Oke, jadi kalau misalnya kita masuk di area sini, cut loss kita ada dua pilihan. Pertama di bawah area sini. Misalnya di bawah area sini adalah di harga 1610 dengan catatan kita masuk di harga 1695 ya, di 1695 untuk kita masuknya di harga closing hari ini tanggal 31. Dengan cut loss kita di harga 1610 dengan persentasenya 5,01% ya. Oke, dan area take profit kita ada terdekatnya mungkin di sini. Di harga 1970 ya, dimana di sini ada area resisten sebelumnya dan kebetulan di sini juga ada garis MA50 yang bisa menjadi area resisten kita. Jadi anggap aja kita ambil wilayah take profit kita adalah di harga 1970 dengan persentasi 16,22% ya. Oke, seperti itu. Ini dan ini tadi pilihan cut loss kita yang pertama ya. Tapi kalau mau pilihan cut loss yang kedua bisa di sini ya di harga 1425 di mana area ini adalah area resisten sebelumnya. Oke, seperti itu. Jadi pilihan pertama di sini di bawah ini misal di harga 1610, pilihan keduanya ada di sini misal di harga 1420-nya. Untuk pilihan cut loss-nya. Kalau untuk take profitnya pilihan kita pertama adalah di harga 1970 ya, dimana itu adalah area rejection sebelumnya. Di sini ada ekor sini dan di sini juga di bawah garis MA 50-nya. Ketika candle berada di bawah garis MA, maka garis MA akan berfungsi menjadi area resistennya. Oke. Kalau secara trennya sendiri saham ini baru aja terbentuk atau secara trennya dari garis MA-nya baru aja terkonfirmasi dia downtrend ya, walaupun sebelum dari sini juga sudah kelihatan di sini adalah area rejectionnya di sini. Ketika sampai ke area sini dan kemudian dia turun dan kemudian dia naik lagi ke sini dan lanjut reject sampai ke bawah sini. Oke, di sini juga naik dan kemudian dia di area sini kemudian lanjut reject lagi. Oke, jadi seumpama kalau dia nanti reject lagi dari area sini berarti dia akan sampai ke area sini ya. Apakah di area sini bisa bertahan atau enggak ya saham DMMX ini? Tapi selagi dia berada konsolidasi di atas area sini, jadi masih ada juga kemungkinan dia akan lanjut kembali naik lagi ke atas. Kalau kita lihat sendiri dari volume sendiri hari ini juga sudah bagus ya, dimana volumenya sudah melewati garis MA20-nya. Oke, seperti itu untuk saham DMMX ini. Kalau kita masuk sekarang dengan cut loss kita di bawah area sini, misal di bawah harga 1630, jadi sekitar 5,90% ya. Jadi masih di bawah 10%, masih aman ya. Dengan resisten kita sekitar 16% untuk saham DMMX ini. Selanjutnya kita lihat saham Sido. Oke, saham Sido ini ternyata kemarin ini harusnya tadi oke, berarti ini tadi saya kecolongan juga berarti dari saham Sido ini. Ternyata dia hari ini dia naik sekitar
2,51% ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya yang di breakout. Di sini resisten, dan kemudian di sini saya buatkan karena kan di sebelumnya udah nggak ada resisten lagi ya, di sini bisa dibilang all time high-nya ketika dia breakout dari area sini. Dan saya buatkan menggunakan Fibonacci ekstensi ya, dan ternyata benar ketika dia sampai ke area sini di harga 1050, kemudian dia reject dan sampai ke sini, kembali lagi ke area sini, dimana ini adalah area resisten sebelumnya, dan dia kembali mantul lagi di atas sini. Oke, coba kita lihat untuk risk rewardnya, apakah kita masih bisa masuk di sini. Oke, ternyata wilayah cut loss kita ternyata lebih lebar ya presentasinya dibandingkan dengan wilayah take profit kita, dimana kalau take profit kita di sini di harga 1050 itu cuman sekitar 3%, sedangkan cut loss kita kalau kita maksimalkan di bawah sini, di bawah garis EMA 50 itu udah sekitar 5,39%. Oke, jadi tentunya kalau seperti sebelumnya, kalau seperti ini bisa dibilang di posisi nanggung ya, antara sudah mendekati area resisten, dan juga sudah di atas area supportnya juga. Oke, jadi kalau seperti ini ya mungkin kalian udah paham ya dengan video-video saya sebelumnya. Saya akan sarankan kita tunggu aja di sini, di bawah sini. Misal dia naik sampai ke area 1050, kita lihat apa yang terjadi di harga 1050. Apakah dia kembali ke bawah? Oke, kalau dia mental kembali ke bawah seperti pola sebelumnya, kita tunggu aja di sini. Misal di harga 985 kita tawar aja, mungkin di sini kita akan dapat ya, seperti di ekornya ini di harga 1000, dia menyentuh juga di harga terendahnya berapa ini? Di harga 985 ya di sini. Ya, lowernya kita fokus di huruf L ini ya. Di candle yang ini di tanggal 30 dia lowernya sempat menyentuh harga 985 ya. Dan kemudian di hari ini dia lowernya cuman di harga 990 ya. Kemudian dia kembali lanjut naik ke atas dan naik sudah sekitar 2,51%. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kita tunggu sampai dia ke harga 1050. Apa yang terjadi kalau dia kembali reject, kita bisa tunggu aja dijemput di bawah sini di harga 985. Tapi kalau ternyata dia breakout, kita ya udah gunakan teknik buy on breakout di atas sini. Misal kita ambil di harga 1055 dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, dengan harapan kita sampai ke Fibonacci ekstensi selanjutnya di harga 1165 dengan persentasinya 10,44%, dan cut loss kita mungkin sekitar 1% ya di harga 1045, dengan catatan kita masuk di harga 1055, dan resisten kita di harga 1165 dengan persentasi 10,44%. Seperti itu di saham Sido ini ya. Oke, seperti kalau secara tren jangka panjangnya sendiri, saham ini masih sangat-sangat bagus ya. Garis EMA 50 masih berada di atas garis EMA 200, dan candle-candle konsisten berada di atas garis MA 50-nya. Selanjutnya ada saham EMTK. Oke, EMTK ini sendiri sekarang ternyata sudah mendekati area rejection sebelumnya ya di sini. Di sini ada area rejection di harga 2490, dan sekarang dia sudah closingnya di harga 2450. Kalau kita lihat dari risk rewardnya sudah sangat kecil ya. Oke, jadi sini cut loss kita maksimalkan di sini. Oke, berarti ini udah nggak sehat ya. Berarti secara seperti ini kalian mesti tahu apa yang akan saya ucapkan. Oke, jadi ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita lihat di harga 2490 ini apakah yang terjadi. Apakah yang terjadi di harga 2490 ini, apakah dia reject atau dia breakout? Kalau dia reject, kita bisa tunggu aja lagi dia di bawah area sini. Di bawah area sini misal di harga 2110 dengan cut loss kita di bawah area sini, di mana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya, dan juga ada garis MA 50 di bawah sini. Jadi bisa kita jadikan acuan untuk kita cut lossnya ketika dia bergerak di bawah area sini atau menyentuh harga 2000, kita bisa keluar dulu dari saham MTK ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya untuk resisten kita masih sama ya. Kalau kita jemput di bawah sini, resisten kita di harga 2490 dengan persentasi kita 18,01%, dan cut loss kita di harga 2000 sekitar 5,21%. Dengan catatan kita masuk di harga 2110. Nah, tapi sama seperti sebelumnya, kalau misal ternyata dia di sini price actionnya ternyata dia nggak mental, nggak turun, kita bisa jemput ketika dia breakout ya. Ketika dia breakout misal di harga 2510 kita ambil, dan cut loss kita 1 tick aja di bawah area sini misal di harga 2440,
dengan harapan kita resisten kita misal di harga 2890 di ini ya, di sini dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Coba saya paskan dulu di sini. Ternyata di sini sentuhannya ada di harga 2880 ya. Jadi 280 di sini. Oke. Jadi di sini misal kita masuk di harga 2510 di saham MTK ini. Kalau kita buy on breakout ya, dengan cut loss kita di harga 2440 dengan persentase cut loss kita 2,78% dan wilayah take profit kita adalah 2000 di harga 2880 dengan persentasenya 14,72% dari saham MTK ini. Kalau di sini bisa kita lihat saham secara trennya dari garis MA 50 dan MA 200-nya masih downtrend ya, masih downtrend. Tapi di sini ada indikasi garis MA 50 sudah bergerak ke atas, hampir memotong garis MA 200. Kalau candle ini bergerak konsisten di atas ini, maka nggak menutup kemungkinan garis MA 50 ini akan semakin naik ke atas dan memotong garis MA 200-nya dan akan membentuk pola uptrend-nya ya, dimana dia akan terbentuk pola golden cross dari MA 50 dan MA 200-nya. Oke, seperti itu untuk saham MTK ini ya, kita bisa tunggu di sini atau kita tunggu dia breakout sekalian. Oke. Selanjutnya kita untuk menggenapkan 8 saham karena tadi saham SMGR nggak jadi ya, SMGR nggak jadi karena sudah saya analisis di video saya sebelumnya. Jadi saya akan tambahi dengan saham TKIM ya, dimana saham TKIM ini adalah requestan kemarin, ada yang request di postingan saya di bagian komunitas. Oke, kita lihat untuk saham TKIM ini sendiri secara tren jangka panjangnya dia masih downtrend ya. Garis MA50-nya masih di bawah garis MA 200-nya. Dan candle-candle masih berada di bawah garis MA 200-nya. Dan di sini juga saya buatkan area, saya hilangkan biar kelihatan, area resisten trend downtrend di sini dan sempat di breakout ya, kemudian dia kembali lagi masuk ke dalam sini. Oke, berarti sekarang dia masih berada di dalam kerangkengnya istilahnya. Ini saya hapus aja dulu. Dan untuk saham TKIM ini saran saya kita tunggu aja dia breakout dari resisten trend downtrendnya ini, atau ternyata kalau ternyata dia nggak berhasil breakout, apakah dia akan ngejebol lagi area ini ya, ngejebol lagi area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Di sini support dan kalaupun dia ngejebol area ini, apakah dia masih tertahan di harga 6.325 ini atau enggak, dimana itu adalah area pantulan sebelumnya di sini. Tapi kalau ternyata dia ngejebol juga area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke area sini di harga 5.650, dimana itu adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke, jadi untuk saham TKIM ini jangan masuk dulu untuk saat ini ya, kita tunggu dulu dia breakout. Dan kita setelah dia breakout dari resisten trend downtrendnya ini, kita akan cari area resisten terdekatnya untuk setidaknya mengkonfirmasi bahwa dia akan bergerak sideways ya. Jadi kalau dia belum bergerak sideways, walaupun dia breakout, dia akan bergerak seperti ini. Resisten trend downtrendnya dijadikan area support downtrendnya, walaupun dia yang sebelumnya resisten dan berubah menjadi area support, tapi kalau dia tetap downtrend ya udah namanya tetap downtrend. Jadi setelah dia breakout, pastikan setelah dia breakout dari area ini, pastikan dia sudah breakout juga dari area resisten terdekatnya. Misal di sini resisten terdekatnya, pastikan dia bergerak sideways di area sini. Misal di sini nanti dia breakout ya. Nah, pastikan dia bergeraknya seperti ini. Setidaknya walaupun dia nggak langsung bergerak uptrend, tapi setidaknya dia bergerak sideways dulu di atas area sini. Kalau ternyata dia masih turun juga, berarti dia masih akan lanjut downtrend ya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk saham TKIM ini kita awasi dulu pergerakannya seperti apa, apakah dia bisa breakout ke atas atau malah dia nge-breakdown ke bawah sampai ke area sini di harga 5.600 berapa ini? 5.660 ini. Oke. Sekian aja dari saya. Dari video ini berarti sudah 8 saham kita analisis ya. 8 saham yang sudah kita analisis dan kita lihat pergerakannya. Banyak dari saham-saham yang kita lihat tadi adalah saham-saham yang sudah berada di area resistennya. Jadi kita tinggal tunggu aja apakah dia menyentuh area resistennya, dia reject ke bawah ke supportnya, atau dia malah breakout. Jadi kalau dia breakout kita bisa ambil di atas, tapi kalau ternyata dia reject kita bisa tunggu aja dia di area support sebelumnya ya. Oke, seperti itu aja. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian like video ini dan komen di bawah terserah apa aja untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.